Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 1922311046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul 4 Days Food Record Macronutrient Intake with and Without Biomarker Calibration and Chronic Disease Risk in Postmenopausal Women. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian ini. Jadi, metode penilaian konsumsi makanan dalam penelitian epidemiologi di sini umumnya masih bergantung pada self-report, seperti Food Frequency Questionnaire atau FFQ, kemudian ada Food Record, dan 24-hour Food Recall. Namun, metode ini juga masih seringkali menghasilkan bias karena keterbatasan ingatan dan subjektivitas responden. Oleh karena itu, penggunaan biomarker seperti yang digunakan dalam jurnal penelitian ini ada Doppler label water untuk energi, nitrogen urin untuk protein, dan metabolomic serum atau urin untuk makronutrien dianggap mampu meningkatkan akurasi dari penilaian konsumsi. Studi ini juga dilakukan untuk membandingkan efektivitas dari 4 Days Food Record, 24-hour Food Recall, dan FFQ dalam menjelaskan variasi biomarker serta menguji hubungan asupan makronutrien yang telah dikalibrasi dengan resiko penyakit kronis pada wanita pasca menopause. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah membandingkan kemampuan metode FFQ, 4 Days Food Record, dan 24-hour Food Recall dalam menjelaskan variasi biomarker asupan protein dan karbohidrat. Kemudian, tujuan selanjutnya juga mengkaji hubungan asupan makronutrien terkalibrasi biomarker dengan resiko kanker payudara, kanker kolorektal, dan penyakit jantung koroner. Berikut merupakan metode dan pelaksanaannya. Untuk populasi ini sendiri, data berasal dari Women's Health Initiative atau WHI dengan total 161.808 wanita pasca menopause berusia 50-79 tahun di 40 pusat klinis Amerika Serikat. Kemudian untuk instrumen yang digunakan ada FFQ yang berisi 122 item, kemudian ada 4 Days Food Record, yaitu menggunakan 3 hari di weekdays dan 1 hari di weekend. Kemudian ada 24-hour Food Recall yang dilakukan pada subkelompok kecil. Untuk biomarkernya ini sendiri ada energi menggunakan Doppler label water, kemudian ada protein menggunakan nitrogen urin, dan protein serta karbohidrat yang termasuk densitas ini menggunakan metabolomic serum dan urin. Selanjutnya ada analisis, ini menggunakan pengembangan calibration equation melalui regresi biomarker pada data self-report dan karakteristik peserta. Kemudian analisis hubungan diet penyakit menggunakan COX regression dan case cohort design. Kemudian hasil juga disajikan dalam bentuk hazard ratio atau HR dengan 95% confidence interval. Terus periode follow-up-nya juga dilakukan sekitar 8 tahun mulai dari tahun 1993 sampai tahun 2005. Berikut merupakan hasil dari penelitian ini. Untuk validitas metodenya, ini ditemukan bahwa 4 Days Food Record ini lebih baik dibandingkan FFQ dalam menjelaskan asupan absolut protein dan karbohidrat dengan nilai R pangkat 2 itu kurang lebih 46% dan 33%. Kemudian untuk densitas atau proporsi energi dari protein atau karbohidrat, hasil ketiga metode ini relatif sama dengan R kuadratnya itu 20 sampai 26%. Berikut merupakan hasil dari penelitian ini juga. Untuk hubungan asupan dengan penyakit, ini kanker payudara, asupan karbohidrat density-nya dengan protein itu lebih tinggi berhubungan dengan penurunan resiko. Contohnya, HR dari karbohidrat density itu 0,57% setelah dilakukan kalibrasi biomarker. Namun tanpa kalibrasi, hubungannya ini jauh lebih lemah. Selain itu juga, kanker kolorektal dan penyakit jantung koroner ini tidak ada hubungan signifikan meskipun arah HR-nya ini protektif dengan asupan tinggi karbohidrat atau protein density. Selanjutnya, ada asupan absolut, itu dengan satuan gram per hari. Ini menunjukkan bahwa hasilnya tidak berhubungan signifikan dengan resiko penyakit. Selanjutnya diketahui juga bahwa 4 Days Food Record ini lebih baik dibandingkan FFQ hanya untuk asupan absolut seperti energi, protein, dan karbohidrat. Sementara untuk densitas dari makronutrien atau proporsi energi dari protein atau karbohidrat itu ditemukan bahwa tidak ada perbedaan besar antara 4 Days Food Record, terus ada 24 Hours Food Recall atau FFQ. Kemudian diketahui juga bahwa FFQ ini tetap unggul karena lebih murah dan mudah diterapkan dalam studi yang berskala besar. Selain itu juga asupan karbohidrat lebih tinggi dapat menurunkan resiko kanker payudara pada wanita pasca menopause, sedangkan asupan absolut ini tidak terlalu terpengaruh. Untuk keterbatasannya sendiri, biomarker makronutrien di sini belum terlalu kuat, sehingga menghasilkan R pangkat 2 yang relatif lebih rendah. Selanjutnya untuk jumlah kasus pada sebagian analisis ini masih terbatas, sehingga CI-nya itu lebih lebar. Kemudian untuk generalisasi biomarker berbasis metabolomik ke populasi lain itu masih perlu diuji lagi. Baik, untuk kesimpulannya,
4 days food record ini menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding FFQ untuk menilai asupan absolut protein dan karbohidrat. Namun, untuk densitas makronutrien ini tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antar metode. Selanjutnya, FFQ ini masih tetap menjadi metode yang paling praktis dan efisien untuk penelitian epidemiologi di skala besar. Selanjutnya, asupan karbohidrat density ini juga lebih tinggi dapat menurunkan resiko kanker payudara pada wanita pasca menopause. Selanjutnya juga ada kalibrasi biomarker yang penting untuk meningkatkan akurasi penilaian diet dan memperkuat analisis hubungan diet dengan penyakit kronis. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.